Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Urusan-urusan kita di dunia Allah berikan kemudahan, urusan kita di akhirat Allah berikan kita anugerah terbaik nanti. Amin Allahumma amin. Ini kepada siapapun, kamu setuju tidak setuju dengan konten saya, kamu pro siapa kontra siapa, semoga tetap saja kita mendapatkan dua kebaikan tersebut. Saya dengar berita terbaru ada klarifikasi yang disampaikan oleh seseorang yang mewakili Kiai Haji Imaduddin, dan tidak ada keraguan bahwa beliau itu memang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Bahkan menurut pengakuannya beliau ini mendapatkan amanah untuk menyuarakan ke publik bahwasanya kemungkinan paling besar Kiai Haji Imaduddin itu tidak akan ikut acara di Banten, perdebatan di hari Minggunya itu. Kalau di hari Sabtunya sudah jelas karena Kiai Haji Imaduddin sudah punya acara di UIN ya, di Wisma UIN di Jakarta, dan itu sampai sore. Jadi sudah jelas ya. Nah, ternyata untuk besoknya yaitu hari Minggu, berita terbarunya kemungkinan terbesarnya saya anggap memang tidak mungkin datang. Alasannya adalah karena Habib Taufik tidak datang. Sebetulnya tidak penting alasannya apa. Artinya semua orang berhak punya alasan, tetapi yang jelas memang tidak datang. Kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin beneran tidak datang, masih mungkin saja ada yang datang. Misalnya mungkin Sayyid Mudakori untuk mewakili mempresentasikan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, atau mungkin Kiai Nur Ihya, atau mungkin juga KRT Fakih Hadiningrat atau siapa. Ya sudah kadung diagendakan, ya silahkan dilanjutkan perdebatannya itu ya. Kalau memang mau, sama dengan dulu ketika Kiai Haji Imaduddin mau berdiskusi secara online dengan Gus Romel Abbas. Kiai Haji Imaduddin diwakili oleh Kiai Khotim Badri. Ya nggak apa-apa ya. Kalau kita bicaranya ilmiah ya berdebat dengan siapapun, dialog dengan siapapun ya nggak apa-apa. Cuman ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan klarifikasi itu, bahwa Kiai Haji Imaduddin itu maunya ditulis dulu antitesisnya ya. Jadi ditulis dulu hujah-hujah kalian mau menolak tesis Kiai Haji Imaduddin itu harus diformat dalam bentuk buku dulu sehingga bisa dibaca bersama-sama. Ini sedikit banyak berkaitan dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin dulu ketika diajak diskusi oleh Gus Wafi. Maunya Gus Wafi itu menulis dulu biar bisa dibaca dulu. Atau mungkin kalau tidak dengan pihak bukan dengan pihak Robitul Alawiyah sekarang ya, mungkin harus langsung dengan ketuanya. Kalau nggak dengan ketua Robitul Alawiyah, Kiai Haji Imaduddin juga tidak mau berdebat. Maunya ya kalau ada orang lain yang mewakili atau apa yang mau membantah Kiai Haji Imaduddin, ya tulis dulu bukunya. Ini sebetulnya bisa jadi dianggap satu metode atau satu cara agar Kiai Haji Imaduddin ini tidak mudah kalah kalau berdebat. Kenapa? Karena setidaknya biar sudah mengukur dulu argumentasi lawannya itu apa. Ya memang kalau kita mau jujur-jujuran, perdebatan ini memang sedikit banyak merugikan Kiai Haji Imaduddin kalau secara siasat. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin itu sudah meluapkan hujah-hujahnya di berbagai tulisan, di berbagai bukunya. Buku yang bahasa Indonesia saja itu ada yang pertama, ada yang kedua. Buku bahasa Arabnya juga bahkan sudah ada 3. Artinya orang yang mau membantah Kiai Haji Imaduddin itu mungkin sudah menguasai apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, sehingga mungkin mereka mudah untuk membantahnya. Sementara Kiai Haji Imaduddin itu mungkin belum punya pandangan, belum punya gambaran apa yang akan dibantahkan kepada Kiai Haji Imaduddin. Nah, kalau dalam forum debat kan tidak punya waktu kita mencari dulu, meriset dulu, membaca ini itu dulu, tetapi harus langsung menjawab ya.
Jadi kalau memang mau secara fair mungkin iya, sama-sama harus sudah menulis buku baru berdebat, biar sama-sama bisa mengukur kedalaman argumentasi masing-masing. Tetapi ada seorang jagoan itu yang memang mau orang sudah tahu jurusnya, mau orang sudah tahu kelemahannya, kalau dia merasa memang masih yang terkuat, merasa bahwa memang masih tidak akan bisa dikalahkan, sebetulnya nggak ada masalah. Kamu sudah baca semua jurus saya, sudah membaca semua gerakan saya, nggak apa-apa. Toh biasanya orang itu selalu punya jurus-jurus sisipan yang mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah ditulis, dan itu mengalir begitu saja. Hikmah dari banyak membaca, sehingga ada akumulasi informasi-informasi di kepalanya gitu, sehingga kalau ada orang tanya tinggal jawab. Tidak semua mesti sudah tertulis ya. Ala kulli hal, saya juga punya saran kalau misalnya nanti yang berdebat itu bukan Gus Rumail, bukan Kiai Haji Madudin, maka ya mungkin tidak perlu Buya Kurtubi yang menghadapi, dan juga tidak perlu Gus Rumail ya. Dan juga tidak perlu Gus Wafi, atau mungkin Gus Wafi sajalah, Gus Wafi dengan siapa gitu ya. Ya setidaknya panggung sudah ada, agenda sudah ada, orang-orangnya sudah ada, bahkan itu dananya besar ya. Biar tidak sia-sia, tetap dilaksanakan itu. Sehingga judulnya mungkin bukan menggugat tesisnya Kiai Haji Madudin, tetapi bicara tentang keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Akhirnya ada pro kontra, ada yang pro sah, ada yang kontra tidak sah. Ya akhirnya gitu ya. Gitu. Tetapi kalau misalnya menurut Kurtubi harus tetap dilayani ya silahkan. Kalau Gus Rumail misalnya masih mau tetap melayani ya silahkan. Karena Sayyid Mudakori ini kan sekarang sudah mempertegas posisinya bahwa ada di pihak Kiai Haji Madudin, artinya menerima tesisnya Kiai Haji Madudin, membenarkan, sehingga layak juga kalau dimintai pertanggungjawabannya sejauh mana Anda punya argumentasi sehingga memilih untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin, kan begitu ya. Kalau saya pribadi, saya itu ingin sekali datang ke sana karena ingin sekali bertemu, ya setidaknya sowan lah kepada Kiai Haji Madudin. Apalagi misalnya ada momentum bisa menyampaikan satu kalimat dua kalimat di sebuah forum. Kalau ternyata ada kemungkinan besar Kiai Haji Madudin tidak datang, ya kita lihat saja ya, lihat saja. Karena yang namanya kemungkinan sebesar apapun itu nggak mesti selalu sama. Kadang-kadang hal-hal yang 99% sudah dipastikan tidak ada, ternyata ada. Begitu juga sebaliknya, yang sudah 99% dipastikan tidak ada, ternyata tidak ada. Semuanya itu mudah saja terjadi ya. Apalagi ini waktunya kan masih agak lama, ini masih tanggal 23 atau 22 ya, masih ada waktu ya 5 hari lagi. Semua orang itu mungkin saja bisa berubah pikiran. Intinya kalau secara taktik atau siasat ya Kiai Haji Madudin ini benar juga. Jangan melawan orang yang kita belum tahu jurusnya dia apa, sementara orang sudah tahu jurus kita. Tetapi kalau bicara tentang kebenaran, sepertinya dari dulu itu tidak pernah ada orang mensyaratkan apapun. Ketika dia menyampaikan sesuatu lalu ada orang tidak terima, tidak pernah dia ingin tahu dulu kamu tidak terima atas dasar apa. Biasanya langsung saja ada diskusi, langsung saja ada debat. Biasanya begitu ya. Tetapi mungkin zaman sekarang sudah berubah. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.